Dan ini masih ada begitu banyak. Mungkin kita pulang pasti gelap. Amin. Apalagi khotbah lagi. Ya, tidak lama, saya cuma 2 jam saya akan bicara saja. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan muncul, sesungguhnya siapa yang berdosa yang menyebabkan sebuah kejatuhan manusia di dalam dosa? Banyak orang bilang Hawa karena dia yang makan. Memang betul dia menjadi alat ya untuk dia diperdaya oleh setan. Tetapi sebenarnya yang bertanggung jawab itu sebenarnya seorang bapa. Ya. Sebab mama dan anak-anak dorang tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi muka-muka ini sudah yang menentukan masa depan GKI di tanah Papua. Amin. Ya. Coba kita buka Kejadian pasal 3, coba kita lihat sesuatu yang tragis. Ya. Kejadian pasal 3. Ya. Kita baca sama-sama ayat 6 dari Kejadian pasal 3. Ya. Baca sama-sama ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Oke, sama-sama 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Wow. Ini pasti suami bukan dari PKB Jayapura, Port Numbai, bukan. Ini suami tertahu dari mana ini. Ya, Alkitab bilang, ya, wanita itu dia melihat, ya, dia melihat buah itu, sepertinya sedap, penuh pengertian dan sebagainya. Siapa yang bilang? Itu perempuan sendiri, dia yang punya pikiran. Ada cukup waktu. Ya, sambil dia melihat, dia punya angan-angan, ini karena pengaruh dari dialog dengan setan. Tapi ini yang menarik. Tadi kita baca, sesudah cukup waktu dia lihat lama, dia ambil, dia makan, dan dia kasih. Siapa di samping dia? Suami, bapa. Ini bapa apa ini? Tapi bapa di dalam bait Allah ini tidak ada seperti bapa Adam. Alkitab menulis di dalam pasal-pasal sebelum, waktu Hawa belum ada, waktu Allah menjadikan seluruh alam semesta, kemudian Adam, dan Allah bilang buat Adam, Hawa belum ada. Allah sampaikan kepada Adam, segala tanaman pohon buah-buahan boleh kau makan kecuali ini. Hawa tidak ada, Hawa belum ada. Tetapi mengapa pada waktu Hawa melihat buah itu, laki-laki ini dia tidak berdaya? Harusnya laki-laki itu, Adam itu, dia bilang buat istrinya Hawa, dia bilang, mama saya kasih tahu kau. Mama, waktu mama kau belum ada, saya ini sudah papa dengan Tuhan. Papa bilang ini tidak boleh bla 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 bla. Itu barunya bapa, itu baru namanya PKB. Ya, PKB yang hebat, yang jantan, yang tangguh. Bukan PKB yang apa, sontoloyo ke apa ini. Kejatuhan manusia ke dalam dosa karena kegagalan seorang bapa. Kegagalan seorang bapa, tidak berfungsi sebagai imam. Dan hari ini rumah-rumah tangga di Jayapura, Papua, bahkan di berbagai negara di dunia,
mengalami goncangan hebat. Karena tidak ada seorang bapa yang berdiri demi bertanggung jawab untuk keselamatan rumah tangga. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, karena itu betapa penting tadi kita baca Lukas pasal 6, bagaimana Yesus menjelaskan di dalam bacaan kita tadi. Dan ini begitu mendasar dari bacaan kita tadi ya, Lukas pasal 6 ya. Di dalam bacaan kita tadi, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan ya? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan ya? Setiap hari Minggu kita masuk gereja, bahkan tiap bulan sekali kita ibadah PKB gabungan. Tetapi tiap minggu di jemaat, bahkan di week-week, kita beribadah sebagai persekutuan kaum bapa. Kita mendengar firman, kita menangkap firman. Tetapi apakah ayat 47, 8, 9 menjadi peringatan bagi kita? Lihat Alkitab ya. Mengapa kamu hanya berkata Tuhan, Tuhan ya? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Yesus bilang ya. Tapi Yesus bilang, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, bukan hanya sampai di situ. Alkitab bilang ya, mendengar perkataanku, dikatakan serta melakukannya. Wow. Mendengar dan melakukan. Apa yang terjadi? Dia ibarat membangun rumah di atas batu karang, Petra ya. Petra bahasa Yunani bilang batu karang ya, dan itu bicara tentang Petra yang besar itu Allah, Petra yang kecil itu Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Batu karang yang teguh. Mendengar dan melakukan. Ya. Adam pernah mendengar. Tapi apakah Adam melakukan? Harusnya dia bertindak. Hawa, jangan makan. Bapak-bapak, dampak dari dosa seorang pria atau laki-laki itu dahsyat sekali. Ya. Alkitab menulis, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Tanah dikutuk. Ya. Tanah dikutuk. Kita bisa baca di dalam ya, Kejadian pasal 3 ya. Perhatikan waktu Habel dibantai oleh kakaknya Kain. Alkitab bilang apa? Pembunuh itu dia mengembara dan dia hidup di dalam kutuk ya. Tanah dikutuk. Nanti bisa baca dalam Kejadian pasal 4. Dosa seorang pria, bapa, laki-laki dewasa, itu dampaknya luar biasa. Ya. Karena itu betapa penting kita sebagai imam dalam rumah tangga, sebagai laki-laki, kita perlu bertanggung jawab di atas seluruh kehidupan. Alkitab katakan tadi, ya, dampaknya itu. Nah, coba kita buka Roma pasal 5. Buka Alkitab. Ini baru berapa menit ini? Belum 2 jam ya. Roma pasal 5. Baca ayat 12. Roma pasal 5. Baca sama-sama ayat 12. 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat
dosa, ya. Jadi lihat, dampak dari kepala itu, kalau dia kabur itu dia turun. Ya, dampaknya. Rasul Paulus bilang bagi orang-orang di jemaat Roma, ingat, pemimpin itu, keluarga itu, rumah tangga, imam itu, sebab dampaknya turun. Dan sampai dengan hari ini kita ada dengan kondisi ini karena ada satu pria dewasa, laki-laki dewasa yang tidak bertanggung jawab. Itulah Adam. Karena itu di dalam bacaan tadi Yesus mengingatkan, jangan hanya mendengar tetapi melakukan, supaya kita memperbaiki kesempatan hidup ini, ya. Tadi puji-pujian tadi, ya. Bagaimana kita berjalan di dalam terang, Paulus GKI 25. Tadi ada lagi itu. Tadi saya tidak ingat lagi karena sudah puji-pujian begitu banyak. Ini waktu masih ada kesempatan, ya, untuk masuk surga. Ya. Betapa penting kita memahami, kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Karena itu posisi sebagai imam, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, ya, itu sangat strategis, ya, sangat penting sebab dia punya dampaknya luar biasa. Coba buka 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Saya baca ayat 18. Bapak-bapak menyambut ayat 19. Ayat 18 pelayan, ayat 19 kaum bapa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sama-sama 19. Haleluya. Dengan darah yang mahal. Kita orang yang rusak ini, apalagi pendeta yang bicara ini, rusak berat. Tetapi ketika saya mengerti pengorbanan Tuhan, tersungkur dan Tuhan terima kasih, yang rusak ini engkau rela tebus dengan darah yang mahal. Bapak-bapak, kalau pria atau laki-laki atau bapak dewasa, bapak itu menjadi sumber, ya, betapa penting sebenarnya. Mulai dari hidup ini, mulai dari rumah tangga, mulai dari kota Jayapura, tanah Papua, dan selanjutnya kita bisa ubah keadaan, bisa. Asalkan setiap laki-laki dewasa mengerti. Sebab apa? Sebab Allah itu laki-laki. Sama dengan kita. Kita hidup ini tidak bisa sembarangan. Tidak bisa. Tidak boleh gampang emosi, gampang jatuh, gampang sembarangan. Tidak bisa dan tidak boleh. Karena itu berdoa kita minta Tuhan, tolong. Karena kita ini digambarkan ada mahkota kemuliaan, kemudian hidup kita menyinarkan gambaran kemuliaan Allah. 1 Korintus, ya, mari buka lagi. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Baca sama-sama ayat 7. 1 Korintus 11. Baca sama-sama ayat 7. 3. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Dari pria laki-laki dewasa yang mengerti dan mengenal Allah,
maka seluruh hidup ini dia menjadi gambaran menyinarkan kemuliaan Allah. Mama di rumah, anak-anak, anak mantu, cucu, mereka memperoleh dampak, ya, karena lihat. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Kemuliaan laki-laki itu ada kemuliaan Allah. Jadi itu dia urut-urutan tuh, Allah, Bapa, kemudian Mama, baru mulai anak, anak mantu, cucu, dan turun-temurun. Itu hebatnya PKB, ya, dampaknya kuat, luar biasa, ya. Makanya kalau PKB seorang bapa tidak sungguh-sungguh dan tidak mengenal Allah, apa yang mau dibuat dalam hidup ini? Apa? Jangan gagal dua kali seperti tragedi rumah tangga Adam dan Hawa. Seorang bapa yang tidak berfungsi. Hari ini Papua, ya, mengalami goncangan hebat karena memang kita tidak berfungsi untuk mempengaruhi bagaimana keadaan hari-hari hidup. Bapak-bapak, padahal ada satu nilai, ya, ini yang Martin Luther King, dia berdiri, dia pegang kebenaran firman Allah. Bapak-bapak tahu, Negro Amerika 600 tahun yang lalu itu budak. Mereka bukan pemilik Amerika. Pemilik Amerika itu Indian. Ya, kemudian nanti Columbus datang dengan kulit putih dan mereka memulai sebuah peradaban bangsa kulit putih. Tapi mereka datangkan dari Afrika itu budak. Tapi hari ini coba lihat, apakah masih ada budak di Amerika? Negro itu. Nothing. Hari ini Panglima Angkatan Bersenjata Amerika, Jenderal James, itu seorang negro, ya. Lulusan Akabri West Point, terbaik di dunia, negro. Apa yang bisa menggoncangkan keadaan Amerika kulit putih pada waktu itu? Hanya karena mereka berdiri demi derajat itu, mereka mengenal Allah. Ya, Martin Luther King dengan keturunannya mereka berdiri, mereka bilang sekalipun Amerika bilang kami bangsa budak, tetapi Allah meninggikan derajat kami. Kami adalah segambar dengan Allah. Pria, laki-laki dewasa yang mengenal Allah. Coba kita buka Amsal 14. Amsal 14. Amsal 14. Mari kita lihat ayat 34. Kita baca sama-sama ayat 34. Nah, baca sama-sama. 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amin. Ya, sebelumnya itu mereka injak-injak. Kamu hanya budak, tidak ada apa-apanya. Tugas kamu hanya di bawah, kerja paksa. Ya, kamu itu apa? Pokoknya hanya ada di bawah. Tapi kulit putih, ya. Tapi waktu Martin Luther King moyangnya bertemu dengan Yesus, dia mulai menggumuli dan pegang janji Allah. Amsal pasal 14 ayat 36. Kalau mengenal Allah, ya, bacaan kita tadi, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Satu ibu janda, dia diperkosa, dia kira tidak ada apa-apa, negro juga, karena dianggap negro itu tidak ada apa-apa, itu miskin, melarat, bodoh, diperkosa,
polisi tangkap pemerkosa ibu ini aman-aman saja. Ternyata dalam satu waktu 2 bulan begitu dia rasa, oh rupanya dia hamil. Kemudian papa, mamanya, kakak, adik mulai bilang, aduh nanti kita malu, kau kan janda, nanti orang bilang apa. Gugurkan saja. Tapi ibu janda negro ini, karena dia anak Tuhan, dia memang korban, bukan suka-suka. 4 orang perkosa dia. Kemudian hamil, dan dia bilang, hamil ini tidak kebetulan. Saya tahu ada maksud Tuhan. Bagaimana kau tahu ada maksud Tuhan? Ini kecelakaan, ini memalukan, lebih gugurkan. No. Karena itu mereka pindahkan dia ke salah satu negara bagian, supaya jangan menjadi aib buah bibir dari masyarakat di sekitar dia punya keluarga di negara bagian. Singkat cerita, 9 bulan dia melahirkan seorang wanita, dia memberi nama Patricia. 46 tahun kemudian, Profesor Patricia dilantik menjadi Menteri Keuangan Amerika, perempuan negro. Karena mengenal Allah, derajat bangsa itu terhormat. Ini yang kita mesti gumuli, bertarung. Papua ini harus dihormati, tidak bisa diobok-obok, harus disegani, dan tidak ada cara lain kecuali Papua mengenal siapa itu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. 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 Kita dengar pujian lagi.